Saat ini, mata Kaisar Yuming penuh dengan keterkejutan. Penjaga dosa, ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming. Kaisar Yuming buru-buru berkata, ya, ini adalah salah satu alat perlindungan paling kuat dari permaisuri Mingyue. Lihat, Qin Chen, ucap Kaisar Yuming menunjuk ke air laut bencana abadi di sekelilingnya. Lautan bencana abadi ini sebenarnya telah menjadi benda tanpa pemilik setelah permaisuri Mingyue pergi. Awalnya, ia hanya bisa melonjak dengan kekuatan naluriah dan tidak bisa membentuk perlindungan yang efektif. Tetapi, sekarang, di bawah pengaruh ketiga harta karun ini, air laut bencana abadi telah membentuk pertahanan aktif. Dengan pertahanan ini, keselamatan wanitamu dapat ditingkatkan secara signifikan. Jika tubuh Kaisar Wu Yueming datang sendiri, saya khawatir itu tidak akan bisa dibuka dalam waktu singkat. Ucap Kaisar Yuming tampak serius. Selain itu, penjaga dosa ini sangat istimewa. Sekarang telah terintegrasi dengan lautan bencana abadi. Jika Kaisar Dunia Bawah ada di sini secara langsung, selama dia tidak membobol tempat inti dan melakukan inspeksi yang disengaja, saya khawatir sama sekali tidak ada cara untuk menemukan anomali di sini. Kesadaran spiritual Qin Chen merasakannya, dan tentu saja, segera setelah kesadaran spiritualnya bersentuhan dengan perisai sungai yang penuh dosa, rasa soliditas yang belum pernah terjadi sebelumnya ditransmisikan. Pada saat itu, Qin Chen bahkan merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia bertindak, perisai sungai dosa tidak bisa dihancurkan. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Kaisar Yuming, penjaga dosa ini kini telah menyatu dengan laut bencana abadi. Sekarang mereka berada di dalam penjaga ini, sehingga mereka dapat dengan mudah melihatnya. Jika mereka berada di dunia luar, mereka mungkin tidak bisa memata-matai sama sekali dalam waktu singkat. Sisi, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, Qin Chen juga memahami alasan mengapa Kaisar Yuming terkejut. Permaisuri Mingyue menghilang secara misterius saat itu. Dia pasti telah jatuh ke dalam perangkap klan abis dan terpaksa pergi. Masuk akal bahwa meskipun dia telah membuat rencana sebelumnya, itu hanya akan didasarkan pada istana Siming dan bintang dosa. Tapi sekarang, dia bahkan memasukkan Sisi ke dalam perhitungannya. Bagaimana dia yakin Sisi pasti akan datang ke dunia bawah ini, dan perlu menyerap kekuatan dosa dari kutukan abadi spesies lautnya. Mata Qin Chen berkedip dan dia bergumam, atau apakah pada tingkat permaisuri Mingyue, kamu benar-benar dapat melihat sekilas pemandangan masa depan dan menghitung beberapa hal melalui sungai takdir. Kamu terlalu banyak berpikir, ucap Kaisar Yuming segera menyela Qin Chen dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Takdir tidak dapat diprediksi dan paling sulit diprediksi, terutama takdir yang berhubungan dengan diri sendiri. Jika takdir bisa begitu mudah untuk dimata-matai, maka saya tidak akan jatuh ke laut kosmik saat itu, dan permaisuri Mingyue tidak akan direncanakan untuk menghilang. Apa alasannya? Gumam Qin Chen mengerutkan kening, tidak bisa mengerti. Tuan, apa yang Anda pikirkan? Setidaknya sekarang kita memiliki penjaga dosa ini, jadi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Nyonya. Ucap Kaisar Simei berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Qin Chen terkejut dan kemudian tersenyum. Yuming, dengan susunan penjaga dosa ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan Sisi untuk pulih? Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming. Sulit untuk mengatakannya. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh, Anda juga telah melihat bahwa lautan bencana abadi tidak hanya menyembuhkan luka-luka Chen Sisi, tetapi juga memadatkan asal-usulnya. Mungkin, dengan mengambil kesempatan ini, wanita Anda bisa memasuki ranah Kaisar Agung dalam satu gerakan bukanlah ide yang buruk. Jika demikian, semuanya tidak akan berakhir dalam sekejap. Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Yong Jinihai, hatinya terdiam. Tampaknya rencana sebelumnya akan tetap dilaksanakan. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera melihat ke arah Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap. Abadi, Bintang Gelap, kalian berdua patuhi perintahku. Bawahan ada di sini. Ucap Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap tanpa sadar memberi hormat, tetapi tiba-tiba mereka teringat bahwa orang di depan mereka bukanlah permaisuri Mingyue, tetapi Qin Chen, dan mereka merasa terkejut. Pada titik tertentu, mereka telah sepenuhnya menerima perintah Qin Chen di dalam hati mereka. Kalian berdua menjaga tempat ini dan menggunakan kekuatan laut bencana abadi untuk melindungi Sisi. Ucap Qin Chen memerintahkan, saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda. Ya Tuan, ucap Dewi Bintang Gelap berkata dengan hormat.
Paman, wanita itu ada di sini. Kecuali dia meninggal, saya tidak akan pernah membiarkan wanita itu terluka sedikitpun. Ucap Kaisar Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi tekad di wajahnya. Oke baiklah, ucap Qin Chen mengangguk, lalu berbalik untuk melihat yang lain, adapun yang lain, ikuti aku. Begitu kata-kata itu keluar, Qin Chen memimpin dan naik ke langit. Aliran cahaya dengan cepat terbang ke atas dari Laut Bencana Abadi, tiba di langit di atas Laut Bencana Abadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nak Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ucap Kaisar Yuming bertanya dengan ragu. Tampaknya Qin Chen tidak ingin bergantung pada Lautan Bencana Abadi ini. Apa yang akan aku lakukan? Ucap Qin Chen tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan langsung memanggil Dewi Matahari yang dipenjara. Begitu Dewi Matahari muncul, dia menatap Qin Chen dengan ekspresi terkejut dan marah, kamu, lepaskan aku dengan cepat. Jika Tuan Kaisar Wu Yueming mengetahui situasi di sini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos, biarkan aku pergi sekarang, masih ada secercah harapan. Ucap Dewi Matahari berkata dengan ngeri. Meskipun dia mengancam Qin Chen dan yang lainnya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Semua orang di sela-sela bertanya-tanya, mengapa Qin Chen melepaskan Dewi Matahari? Yuming, kamu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang. Dewi Matahari ini juga merupakan orang kuat tingkat kaisar. Jika kamu menyerap asal dan jiwanya, kamu seharusnya bisa mendapatkan kembali kekuatanmu bukan? Ucap Qin Chen melihat ke Kaisar Yuming. Dewi Matahari gemetar dan menatap Kaisar Yuming dengan ngeri. Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening dan berkata lagi, biasa saja, tapi setidaknya itu bisa menyingkat tubuh asliku menjadi tubuh yang lebih kuat dan hampir tidak memulihkan sedikit kekuatan. Jika aku ingin benar-benar pulih, aku hanya bisa pergi dojo Huangquan. Ucap Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Lupakan saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ucap Qin Chen mengangguk dan tersenyum, lalu tunggu apa lagi? Apa maksudmu? Gumam Kaisar Yuming memandang Qin Chen dengan kaget, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu ingin aku melahap Dewi Matahari ini? Apakah kamu tidak ingin memperbudaknya? Wanita ini mengkhianati permaisuri Ming Yue dan memimpin orang luar seperti Kaisar Wu Yue Ming untuk menjebak tuannya. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbudaknya? Selain itu, orang ini baru berada di tahap awal Kaisar Agung selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa tuan muda ini ingin menggunakannya? Ucap Qin Chen mencibir. Wajah Dewi Matahari di samping tiba-tiba berubah pucat, Tuan, saya masih berguna. Tuan Kaisar Wu Yue Ming sangat bergantung pada saya. Saya bisa menjadi perantara dengannya untuk Anda. Bukankah lebih baik untuk kita mengubah perang menjadi persahabatan? Ucap Dewi Matahari tampak panik, dia benar-benar panik, tetapi Qin Chen hanya menatap Kaisar Yuming dan mengabaikan permintaannya. Apakah kamu serius? Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening. Apakah kamu menginginkannya? Jika tidak, aku akan memberikan orang ini kepada Molly. Setelah mengatakan ini, Qin Chen segera menatap Molly, Taiyin, karena Yuming terlalu malas untuk menelannya, maka aku akan menyerahkan Dewi Matahari ini untukmu, jangan sia-siakan. Saya ingin. Sebelum Molly dapat berbicara, Kaisar Yuming buru-buru berkata, tentu saja saya menginginkannya. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Dewi Matahari, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi tirai dunia bawah yang tak terlihat, membungkus Dewi Matahari di dalamnya dalam sekejap. Tiba-tiba, Dewi Matahari mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Dia telah ditangkap oleh Qin Chen dan yang lainnya dan kekuatannya disegel. Sekarang dia sedang diserap oleh Kaisar Yuming. Bagaimana dia bisa menahannya? Seluruh tubuh dan jiwanya tiba-tiba terbakar, melengking seperti hantu jahat. Hahaha, Kaisar Yuming berteriak dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Dewi Matahari ini juga seorang kaisar yang kuat. Di permukaan, dia mengatakan dia menghina, tetapi jika dia benar-benar bisa melahapnya, itu pasti akan membantunya pulih banyak, yang akan sangat bermanfaat. Kaisar Yuming, aku, Matahari, tidak akan pernah membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Meledak. Teriakan melengking bergema di seluruh dunia, Dewi Matahari yang dibungkus oleh Kaisar Yuming, mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba meraung, meledakkan dirinya secara tiba-tiba. Gelombang kejut yang mengerikan meledak langsung di tubuh Kaisar Yuming,
seperti matahari terik yang baru lahir mekar di langit, dan kemudian meledak dalam sekejap. Aura dunia bawah yang menakutkan dan berkobar terbentuk seperti letusan miliaran gunung berapi. Tubuh Kaisar Yuming tersapu dalam sekejap. "Persetan!" teriak Kaisar Yuming mengutuk dengan marah, tanpa berpikir terlalu banyak, dan mengerahkan kekuatannya yang tak ada habisnya dalam sekejap untuk secara langsung menekan aura ledakan diri Dewi Matahari. Namun, Dewi Matahari telah menghancurkan dirinya sendiri pada saat ini. Bagaimana kekuatannya bisa diblokir sepenuhnya? Raungan keras terdengar, dan kekuatan ledakan yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh Pulau Taiyin yang jaraknya ribuan mil, menyebabkan ledakan yang tak ada habisnya. Di Pulau Taiyin, banyak pembudidaya hantu di bawah komando Taiyin Mingnu baru saja dibuka segelnya. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka sudah diserang oleh kekuatan ini. Terjadi ledakan. Puncak yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Pulau Taiyin runtuh dan langsung berubah menjadi api penyucian. Dalam sekejap, banyak pembudidaya hantu meninggal secara tragis dan terluka parah. Dalam raungan yang keras, sisa jiwa Kaisar Yuming berfluktuasi. Untungnya, pada saat kritis, dia bereaksi terlebih dahulu, sehingga tidak dapat melukai asal-usulnya. Namun meski begitu, dia cukup berantakan, dengan ekspresi malu di wajahnya. "Dewi Matahari ini sangat kuat," gumam Kaisar Yuming mengutuk. Karena penghancuran dirinya, hampir setengah dari kekuatan asli Dewi Matahari hilang dan gagal diserap oleh Kaisar Yuming, yang membuatnya sangat tidak puas. "Hahaha, Kaisar Yuming senior benar-benar sangat kuat. Dewi Matahari ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia berani mengancamnya dengan kematian. Dia tidak tahu bahwa metode senior begitu kuat. Tidak peduli betapa keras Dewi Matahari ini berjuang, dia tidak bisa lepas dari genggaman senior." Ucap Qin Chen memberi hormat, matanya liar dan suaranya menggelegar, menyebar ke seluruh Pulau Taiyin. Kemudian, Qin Chen dengan lembut mentransmisikan suaranya, dan suara yang tidak terlihat langsung ditransmisikan ke dalam pikiran orang lain yang hadir. Taiyin Mingnu dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua segera memberi hormat, dan buru-buru berteriak dengan liar, Kaisar Yuming senior memiliki kekuatan magis dan perhitungan ajaib yang tak tertandingi. Di bawah instruksi senior, dunia bawah yang luas ini pasti akan menjadi harta karun senior, dan itu akan menjadi mulia selamanya. "Nak Qin Chen, apa yang kamu lakukan?" ucap Kaisar Yuming marah atas penghancuran diri Dewi Matahari. Ketika dia mendengar ini dan melihat tindakan Taiyin Mingnu dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan tidak bisa menahan untuk tidak berbicara dalam kebingungan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh pesan instan Qin Chen, "Yuming, tutup mulut. Ada begitu banyak pergerakan di sini, saya khawatir Kaisar Wu Yueming akan mengetahuinya dalam beberapa saat. Ayo cepat pergi." Setelah pesan itu jatuh, Qin Chen segera melanjutkan memberi hormat kepada Kaisar Yuming dan berkata dengan lantang, "Tolong minta Kaisar Yuming untuk memimpin kami menaklukkan dunia bawah, pergi ke Gunung Huangquan, dan mengambil kembali semua yang dulunya milik senior." Mendengar Qin Chen menyebut Gunung Huangquan, ekspresi Kaisar Yuming tiba-tiba berubah. "Apakah anak ini gila? Apakah kamu tidak takut Kaisar Wu Yueming akan mengetahui pergerakanmu? Mungkinkah kamu nak?" Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, mata Kaisar Yuming melotot liar. Mampu menjadi salah satu dari 4 kaisar terhebat di dunia bawah, meskipun Kaisar Yuming bukanlah orang yang sangat pintar, dia jelas bukan orang yang bodoh. Pada saat ini, dia samar-samar sepertinya memahami sesuatu, dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Namun, Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk menanyainya. Begitu dia selesai berbicara, dia melonjak ke langit. Pada saat yang sama, dia langsung menyingkirkan formasi langit terlarang Jiu Ming yang menyelimuti dunia. Dia melangkah keluar bersama Taiyin Mingnu dan yang lainnya, dan menghilang dalam sekejap. "Bocah bajingan ini," gumam Kaisar Yuming mengutuk dengan marah di dalam hatinya, tapi dia tidak terlalu peduli dan hanya bisa mengikutinya dengan tergesa-gesa. Setelah Kaisar Yuming dan yang lainnya pergi, seluruh lautan bencana abadi langsung kembali tenang, dan sosok tiba-tiba muncul di Pulau Taiyin. Ada yuhu raksasa dan lainnya, serta perifanyin dan para pembudidaya hantu yang telah menyumbangkan bakat mereka sebelumnya. Mereka semua memandang ke langit dengan ngeri, dengan wajah pucat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi,
penghancuran diri Dewi Matahari sebelumnya dan berita mengerikan tentang pertarungan sebelumnya antara beberapa orang kuat masih sangat mengejutkan mereka. Ayo pergi, ucap banyak pembudidaya hantu naik ke langit. Abadi, kamu sebenarnya adalah anggota Kaisar Yuming. Apa yang terjadi di sini? Gumam Perifanyin tampak jelek dan merasa sulit dipercaya. Dalam sekejap tubuhnya, dia telah meninggalkan Pulau Taiyin dan tersapu dari Laut Bencana Abadi. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu betul bahwa tidak cocok tinggal di Pulau Taiyin untuk waktu yang lama. Tidak lama setelah Perifanyin meninggalkan Laut Bencana Abadi, terjadi ledakan, dan gelombang tak terbatas tiba-tiba bergulung dari Laut Bencana Abadi di bawah, langsung menelannya dan menghilang. Saat Perifanyin hendak pergi, di dalam istana, ada seorang pembudidaya hantu dari Pulau Taiyin yang matanya berkedip-kedip, dan tiba-tiba dia mengeluarkan objek komunikasi khusus dan mengirimkan pesan ke tempat misterius, lalu menyaksikan ke mana Perifanyin pergi, dia buru-buru mengejarnya. Dilihat dari percakapan sebelumnya antara Perifanyin dan Kaisar Abadi, pembudidaya hantu ini telah menentukan bahwa ada semacam hubungan antara Perifanyin dan Kaisar Abadi. Sesaat kemudian, pembudidaya hantu berdiri di atas lautan luas bencana abadi, benar-benar kehilangan pandangan terhadap Perifanyin. Pada saat ini, di area yang sangat gelap di dunia bawah, gunung-gunung yang megah menjulang ke angkasa, masing-masing gunung ini mengandung aura yang sangat menakutkan, seperti pilar-pilar surga, menopang langit dunia bawah yang luas. Ini adalah area terlarang yang menakutkan di dunia bawah selama ratusan juta tahun, tidak ada pembudidaya hantu yang berani menerobos. Oleh karena itu, tempat ini adalah Dojo Wuyue Mingdi, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, Wuyue Guiyuan. Dan hari ini, di gunung luas yang tak berujung ini, suara yang sangat marah tiba-tiba terdengar. Klon yang kutinggalkan di lautan bencana abadi sebenarnya musnah. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Energi hantu yang tak ada habisnya membumbung ke angkasa, seperti tsunami, tiba-tiba naik ke langit di dunia yang sunyi dan dingin ini, membentuk badai tsunami yang tak ada habisnya, yang sangat menakutkan dan menakutkan. Di atas langit dunia bawah yang tak berujung, awan gelap bergulung, kekosongan dalam radius ratusan juta mil bergetar hebat, membentuk angin puyuh kehancuran yang mengerikan, menderu seolah-olah akhir dunia akan datang. Dari jurang hantu 5 gunung, sesosok tubuh menakutkan membumbung ke langit. Sosok ini megah, seperti gunung yang menjulang tinggi ke langit, begitu muncul, ia memproyeksikan aura menakutkan yang mengejutkan zaman, mengejutkan langit yang luas. Keempat penjuru berguncang. Pada saat sosok ini muncul, para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 100 juta mil dari sini semuanya merangkak turun. Tubuh mereka gemetar, sama ketakutannya dengan semut, dan mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Tuan Wuyue Mingdi, itu adalah Tuan Wuyue yang keluar dari gunung. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan begitu marah? Ucap semua pembudidaya hantu terbaring di tanah, serendah semut, gemetar, dan ada rasa ketidakberdayaan jauh di dalam hati mereka yang tidak berani mereka tolak. Tidak hanya para pembudidaya hantu ini, tetapi juga jalan surga dan bumi di dunia bawah sedang bergemuruh dan mengaum, dengan naik turun yang terus-menerus, seolah-olah mereka sedang marah dan menekan, tetapi mereka tidak dapat menekan aura yang mencapai surga ini sama sekali. Siapa ini? Ucap Kaisar Wuyue Ming tergantung di langit, matanya dalam, seolah-olah dia bisa melihat takdir yang tak ada habisnya, dan cahaya dunia bawah yang tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia langsung merasakan salah satu klonnya tiba-tiba jatuh dan menghilang, sehingga dia sangat marah. Perlu diketahui, belum lama ini, salah satu proyeksinya baru saja jatuh di Laut Mati. Tapi hanya dalam waktu singkat, klonnya yang lain telah jatuh. Dia belum pernah menemui hal seperti itu selama bertahun-tahun dia memimpin dunia bawah. Mungkinkah reputasinya sebagai kaisar dunia bawah 5 gunung di dunia bawah begitu tidak layak? Coba kulihat klonku yang mana yang dihancurkan. Tidak peduli siapa itu, kamu berani menyerang klonku di dunia bawah ini. Jika aku tidak mengekstrak jiwamu dan memurnikannya, bagaimana aku bisa mendapatkan pijakan di dunia bawah ini di masa depan? Gumam Wuyue Mingdi sangat marah, tetapi pada levelnya, dia dengan cepat menjadi tenang setelah marah, dan pikirannya berkumpul kembali untuk merasakan lokasi klon yang menghilang ke arahnya. Nah,
Apakah itu tiruan dari lautan bencana abadi? Setelah merasakan klon mana yang hilang, Kaisar Wu Yueming pertama kali terkejut, dan kemudian jejak kesungguhan muncul di pupil matanya. Tidak, Sun Mingnu mengirimiku pesan sebelumnya, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak normal di Pulau Taiyin. Sepertinya aura klan abis muncul. Namun, aku pernah mengasingkan diri sebelumnya dan tidak memperhatikannya. Coba saya lihat, bagaimana klon saya mati. Pikir Kaisar Wu Yueming dengan cepat ingin mendapatkan kembali memori klon sebelumnya, tetapi pupil matanya menyusut lagi saat dia merasakannya. Mustahil, kloningku di lautan bencana abadi tidak mengirimkan kembali pesan apapun. Semua pesan sebenarnya diblokir. Siapa yang memiliki sarana untuk membiarkan klonku bahkan tidak memiliki jejak sebelum kematiannya? Bagaimana dengan Sun Mingnu? Gumam Kaisar Wu Yueming sekali lagi mencoba menghubungi Dewi Matahari, namun ketika dia melakukan kontak, pupil matanya menyusut lagi, karena aura Dewi Matahari telah hilang sama sekali dari persepsinya. Apa? Dewi Matahari juga mati? Ucap Kaisar Wu Yueming tiba-tiba melihat ke lokasi laut bencana abadi, dan terkejut. Cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya, sial, sesuatu yang besar telah terjadi. Dewi Matahari adalah bidak caturnya di laut bencana abadi. Di permukaan, dia tidak memperhatikan laut bencana abadi. Faktanya, melalui Dewi Matahari, dia telah sepenuhnya mengendalikan semua pergerakan di laut bencana abadi. Tapi sekarang, Dewi Matahari serta klonnya gagal mengirimkan pesan apapun kembali setelah kematiannya. Jika bukan karena kelainan yang dia rasakan dalam jiwanya setelah kematian avatarnya, dia mungkin masih belum tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Yongjin Hai. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Dewi Matahari digabungkan dengan tiruanku, hanya sedikit orang yang bisa membunuh mereka berdua di dunia bawah ini tanpa mengeluarkan nafas sedikitpun. Siapa itu? Pada saat Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit, sebuah pesan misterius tiba-tiba sampai padanya. Apa? Kaisar Yuming? Mustahil, ucap Kaisar Wu Yueming tampak kaget dan marah. Selain Dewi Matahari, ia juga secara acak menyusun beberapa bidak catur di laut bencana abadi. Bidak catur ini dibuat sesuka hati. Saat menghadapi keadaan khusus, akan ada beberapa saluran rahasia untuk menyampaikan pesan kepadanya. Pada saat ini, pesan dari Kaisar Yuming dikirimkan melalui saluran rahasia ini. Bagaimana mungkin? Omong kosong. Kaisar Yuming jelas dirancang oleh kami untuk jatuh ke laut kosmik. Bagaimana dia bisa muncul di dunia bawah? Ada rasa tidak percaya di hati Wu Yueming, namun di saat yang sama, kemungkinan kecil itu juga membuatnya gemetar. Setelah kejadian di Laut Mati, kami telah memasang jaring di dunia bawah, dan bahkan memblokirnya dengan proyeksi Sungai Undet. Di seluruh dunia bawah, kecuali Kaisar Yuming, hanya ada sedikit orang kuat yang bisa lolos dari pengawasan secara diam-diam dari Sungai Undet. Guam Kaisar Wu Yueming tiba-tiba terkejut, ini jelas bukan tidak mungkin. Tetapi jika itu benar-benar ulahnya, bagaimana dia bisa hidup kembali dan kembali ke dunia bawah? Pergilah, ucap Wu Yueming marah dan bingung dalam pikirannya. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Sosoknya seperti kilat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kehampaan yang tak berujung hancur. Dia menghilang ke langit dalam sekejap dan bergegas menuju lautan bencana abadi. Pada saat yang sama, dia langsung menghubungi klon proyeksi yang paling dekat dengan lautan bencana abadi dan bergegas ke depannya. Dia ingin secara pribadi datang ke laut bencana abadi dan mencari tahu segalanya. Pada levelnya, dia tidak akan membuat keputusan hanya karena sepotong informasi. Dan ketika Kaisar Wu Yueming dengan cepat pergi ke laut bencana abadi. Di pinggiran tempat peristirahatan Kaisar Wu Yueming, seorang pembudidaya hantu langsung mengangkat kepalanya, merasakan aura Kaisar Wu Yueming menghilang, dan langsung mengirimkan pesan, menyelinap keluar.